Idola Anak, suatu program aktualisasi, prestasi, dan potensi anak didik yang dipandu langsung oleh presenter anak atau siswa-siswi di sekolah masing-masing. Idola Anak, setiap minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Idola Anak, wujudkan prestasimu. Hai, tentunya balik lagi bersama Zara di sini di edisi Idola Anak. Tentunya kami udah kedatangan dari adik-adik SD Saverius 2 Jambi. Oke, ini luar biasa semangat adik-adik dari Saverius 2 Jambi datang ke RRI. Kita bakal ngobrolin bareng dunia anak prestasi di sini gitu ya. Kita udah kedatangan dari adik-adik nih yang cantik-cantik. Kita boleh kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, jadi teman-teman RRI Jambi, kita bakal ngobrol sama anak-anak lokal Provinsi Jambi nih yang kebanggaan ayah bunda, mami papi, mama papanya untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. Di sini kita ada kedatangan nih cantik-cantik semua di sini. Ada Gisel mana ya? Ini Kak, Halo. saya Kak. Oke, ada Halo, Gisel. Kak. Selanjutnya ada Kerin yang mana ya? Hai. Oke, selanjutnya ada Maudi. Halo Maudi. Halo. Oke, udah cantik-cantik banget ini ya. Apa kabarnya sih Gisel? Baik Kak. Baik. Gisel tadi pagi sarapan apa? Bisa dibilang roti. Oh dong. roti. Berarti udah semangat ya pagi ini ya, kan udah sarapan kan? Udah, Oke. Kak. Kalau dari Kerin tadi pagi mama atau papinya atau bundanya buatin sarapan apa sih? Nasi. Nasi. Ya. Berarti nasinya nasi goreng atau nasi apa? Nasi biasa. Nasi biasa. Ya. Oke. Kalau dari Maudi, Roti dan telur Kak. oh roti dan telur emang favoritnya atau apa? Request sama bundanya? Favorit. Oh favorit ya, berarti udah pada sarapan, udah pada kuat-kuat semua. Dan di sini teman-teman YouTube kita di sini kamu juga bisa saksikan ya nanti di RRI Jambi.net. Dan buat kamu yang juga kepo kira-kira kita bakal ngobrolin apa, simak aja obrolan kita hari ini. Dan buat kamu yang pengen juga menjadi the next bintang tamu kita juga bisa hubungi RRI Jambi. Oke, kakak pengen ngobrol dulu, tapi siapa sih yang pertama pengen ngajak ngobrol? Siapa mau nih? Dari Maudi kayaknya. Maudi udah deg-degan ya. Halo Maudi. Halo Kak. Oke, Maudi itu nama kepanjangannya apa sih? Maudi Prudence Putri Huta Barat Kak. Oh, Huta Barat. Maudi ini kelas berapa? Kelas 5 Kak. Kelas 5. Oh, berarti udah kelas 5 nih. Kalau Kerin? Kelas 5 juga. Kelas 5. Gisel? Kelas 6. Oh, kelas 6. Berarti Gisel satu tingkat ya. Oh berarti dari SD Saverius 2 Jambi ini kita udah kedatangan dari adik-adik kelas 5 dan juga kelas 6. Nah kakak ini dengar-dengar ya ada nih kemarin yang ikut lomba ini ya, lomba mendongeng nih. Yaitu siapa sih? Maudi. Oke, boleh nggak sih kalau teman-teman di rumah pengen tahu Pak Maudi ceritain gimana sih Maudi awalnya suka banget mendongeng, apa karena sering didongengin orang tuanya atau sering nonton film di TV atau serial di TV yang Maudi pengen banget bisa mendongeng? Boleh dong ceritain? Awalnya itu Maudi kalau di perpus itu lumayan suka baca buku. Terus kata ibu perpusnya yang kalau sudah selesai baca buku di perpus boleh ceritakan ke depan. Oh, buku pertama yang mau ditemuin dan mau diinget terus ceritanya apa? Batu menangis Kak. Oh, Batu Menangis. Oh, dongeng ya. Dongeng itu Iya. dongeng dari mana ya? Kakak lupa loh, udah SD lama banget loh. Dari daerah mana ya? Kalimantan, Oh, Kak. Kalimantan. Berarti dia cerita tentang batu ya. Batu yang itu manusia yang dikutuk jadi batu ya? Iya, karena Oh. dosa Kak sama orang tua. Wah, siapa di sini yang masih melawan sama orang tuanya? Siapa? Tidak ya. Nah, ini ketika Maudi mendongeng itu, kan mendongeng itu panjang ya ceritanya ya. Terus banyak-banyak kan ada suara kakek-kakek, ada suara yang kayak nenek sihir, ada suara raja. Itu Maudi
gimana sih cara mendongeng dengan suara-suara seperti itu? Apakah latihan dulu? Apakah mau di lihat contoh-contoh yang udah ada atau seperti apa? Latihan dulu Kak. Ada gurunya di sekolah? Ada Siapa sih nama gurunya? Boleh dong. Miss Indah Kak. Oh, Miss Indah, mana Miss Indah? Oh, ini Miss Indah. Berarti Miss Indah ngajarin mau di mendongeng, dan yang pernah dilombain itu cerita tentang apa? Ada The Crying Stone, The Crying Stone. ya batu menangis. Lalu ada tentang kulub. Kakak tahu kulub gak? Kulub, apa itu kulub? Apa ya kulub? Permainan kesukaannya itu gasing Kak. Oh, gasing, ya Kak tahu gasing. Aduh, kelihatan angkatan berapa gitu Kakak gak tahu kulub ya. Lalu ada Putri Tangguh Kak. Oh. Lalu ada Badan Sayo Mambu Telegu Kak. Oh, berarti itu cerita-cerita rakyat ya? Iya. Dongeng gitu, cerita-cerita rakyat. Berarti pada saat mau diikut lomba, itu mau di kelas 5? Dari kelas 3 sih Kak. Dari kelas 3 sampai kelas 5 terus ikut lomba mendongeng. Wah, siapa sih inspirasi Maudi sehingga pengen jadi pendongeng? Miss Indah sama Bu Reni. Wah, kita boleh kasih tepuk tangan dong buat Miss Indahnya udah menjadi inspirasi buat anak seorang Maudi ya, sehingga bisa menjadi kecintaan terhadap dongeng. Tapi kakak kepo banget Maudi. Kadang kan kita kakak dulu waktu kecil ya, kakak tuh nggak mau ikut lomba tahu karena kakak takut, kakak tuh grogi, kaki kakak gemeter, tangan kakak gemeter gini. Terus Maudi boleh ceritain nggak sih pada saat lomba itu apa sih yang mau dirasain? Pertama-tama itu pasti gugup ya Kak. Terus takut ngeblank, takut pas di tengah-tengah panggung itu tiba-tiba kayak Lupa ceritanya. Iya gitu. Tapi kakak jangan pikirin gitu Kak. Pasrah aja deh. Oh gitu. Terus Bisa Kak. Kalau mau di itu ya biasanya itu latih vokal dulu kayak a i u e o, biar nanti tuh kayak gak kayak gitu. Terus sebelum lomba itu biasanya mau di latihan dulu Kak, 1-2 kali gitu. Oh, di depan miss-nya atau di depan kaca nih? Di depan Miss. Oh, depan miss. Biar ada ini ya, biar ada gimana Miss? Ada ini kah yang salah kah ya gitu ya. Tapi mendongengnya ini mau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Lebih sering bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Oh, berarti emang biar ini ya, biar lebih menjiwai juga gitu ya. Iya. Kalau suara-suara karakter yang kakek-kakek, nenek-nenek itu mau disampaikan seperti itu juga atau kita pakai suara kita sendiri? Pakai suara sendiri Kak. Oh, suara sendiri. Berarti suara kakek-kakek juga suara sendiri gitu ya? Iya. Gak pakai. Oh, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Maudi. Udah cerita-cerita tentang proses mendongengnya. Maudi, kepengen gak sih buat cerita dongeng versi Maudi sendiri? Mau Kak. Mau. Udah pernah buat belum? Sejauh ini belum pernah Kak. Belum pernah ya? Iya. Karena biasanya kadang kita mimpi ya. Saking banyaknya kita baca buku dongeng itu kadang kan kita mimpi dongengnya gitu, pernah gak sih? Pernah. Pernah, gimana mimpinya? Mimpinya itu mirip-mirip sih Kak. Tapi biasanya itu waktu kecil gitu. Jadi sekarang udah agak lupa-lupa Oh gitu. iya bener-bener banget ya, karena kita kebiasaan baca tadi ya kan. Iya. Terus tuh kebawa deh sampai mimpi, ternyata masih mimpi nih gitu kan. Semoga nih nanti Maudi ya bisa menjadi the next pendongeng untuk anak-anak Indonesia. Jadi televisi di Indonesia juga bisa diisi ataupun serial-serial anak-anak versi anak-anak Indonesia, anak Nusantara gitu ya. Jadi kita tidak mengadopsi lagi dari film-film luar negeri gitu ya, sehingga kita pun juga punya karya. Nah, terima kasih Maudi udah cerita sama kakak. Selanjutnya kita beralih ke yang satu lagi. Kakak pengen cerita sama Kerin ya? Iya Kak. Oke. Kerin, halo Kerin. Halo, Aduh, Kak. suaranya aja udah merdu nih. Jangan-jangan Kerin suka mewarnai ya? Enggak ya? Jadi suka apa Kerin? Suka menyanyi. Suka menyanyi. Apakah Kerin sering melihat orang tuanya menyanyi? Jarang sih. Oh, jarang. Iya. Jadi suka nyanyi dari mana? Keturunan dari nenek. Oh, nenek suka nyanyi berarti. Iya, kata mama dulu nenek suaranya juga bagus lumayan gitu. Oh, berarti Kerin ini nurun dari nenek, berarti ya anak nenek jadinya ya. Oh, emang nenek dulu cerita-cerita nggak kalau nenek waktu kecil, nenek masih muda tuh nenek suka nyanyi Kerin gitu?
Enggak sih, kayaknya udah lupa. Oh, tapi mama yang ingetin ya. Iya. Kerin pertama kali suka denger lagu apa? Pertama kali pas kecil itu suka dengar lagu apa ya? Anak-anak kecil gitu ya? Iya. Dulu suka lagu dari grup gitu, Inggris grup. gitu. Oh. High Five namanya. High Five. Oh, kakak juga nonton loh High Five. High Five. Iya, kakak juga nonton. Karena kakak juga punya adik ya kan, adiknya nonton High Five. Iya, kakak lupa ada lagunya ya High Five ya. Iya. Sampai sekarang masih ada nggak sih High Five ya? Nggak tahu sih, soalnya sekarang udah jarang lihat High Five lagi. Bener. Itu udah lama banget ya High Five ya. Iya. Dan dia itu ada namanya Maudi juga, nggak salah nggak sih? Ada nggak sih? Nah, kalau dari Kerin sendiri ini pernah ikut lomba menyanyi ya? Pernah. Nah, pada saat itu tuh kenapa sih Kerin memutuskan untuk bilang ke bundanya atau mamanya mau ikut lomba nyanyi gitu? Karena waktu kecil emang dari TK udah ikut lomba nyanyi, udah sering nyanyi-nyanyi juga. Iya. Oh, berarti perpisahan TK nyanyi juga dong nih? Terus tuh? Terus ya udah akhirnya mama nyuruh aku buat ikut lomba-lomba gitu. Ya udah. Berarti emang dari mamanya bantu untuk Kerin. Aduh, sepertinya Kerin suka nyanyi nih. Ayo mama bantu untuk ikut lomba gitu ya. Iya. Tadi Maudi cerita awalnya tuh sempat grogi gitu ya kan ikut pertama kali ketika ikut lomba. Kalau Kerin, apakah udah biasa, udah berani atau gimana awal-awalnya? Awal-awal ikut juga grogi juga sih. Cuman kata mama, anggap aja aku tuh nyanyi lagi nggak ada orang, kayak nyanyi latihan aja biasa. Jadi anggap aja kita tuh nyanyi latihan sendiri gitu. Oh, ada lagi nggak sih pesan-pesan dari mama supaya atau Kerin ini tipikal anak yang aduh kalau diliatin sama mama Kerin jadinya grogi atau gimana? Waktu awal sih pas diliatin mama sih masih berani-berani Oh, aja. berani. Tapi Terus? sekarang udah lumayan besar, agak sedikit malu. Oh, jadi kalau ikut lomba selanjutnya mama jangan nonton dulu ya gitu ya. Dan kalau tadi Maudi punya Miss Indah ya yang membantunya dalam proses mendongeng. Kalau Kerin ada nggak nih? Siapa sih gurunya atau siapa sih sosok inspirasi Kerin dalam menyanyi? Dulu inspirasi Kerin itu kenapa bisa mau menyanyi itu dari Lyodra. Lyodra, iya. Berarti udah sempet cover lagu Lyodra? Udah. Waduh, udah kita nggak sabar nih nanti ya buat teman-teman yang di rumah pengen dengerin suara Mas Kerin, kita boleh dong ya menyanyikan lagu Lyodra boleh juga atau menyanyikan lagu yang lain juga boleh, mana tahu nanti kita tag Kak Lyodranya, Kak Lilinya ya kan, nanti Kak Lilinya lihat oh ada loh anak dari Jambi yang bisa nih mengcover lagunya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Kerin, luar biasa banget. Selanjutnya kita berubah ke Gisel. Oke nih Gisel nih di kelas 6 SD ya? Iya Kak. Oke, di kelas 6 SD. Gisel ini juga ini ya membantu anak-anak nih di sekolahnya untuk ayo adik-adik harus bisa ikut lomba pidato ya? Kalau pidato iya sih, tapi kalau gitu pokoknya sebenarnya nggak mengajak juga, saya baru-baru sekarang pidatonya. Oh, kenapa sih baru di kelas 6? Aduh, kayaknya Gisel bisa deh pidato, Bu. Kenapa? Sebenarnya dari ajakan mama, bilangnya kamu cobalah suasana baru pidato. Kamu tuh kalau bahasa Inggris kok ngomong tuh selalu aja kayak tentang storytelling atau drama. Coba kamu coba pidato. Jadi saya coba pidato. Oh, jadi sebelumnya Gisel ini storytelling nih. Suka cerita pakai bahasa Inggris ya? Iya Kak. Oh, terus kata mama, aduh kayaknya coba Gisel suasana baru ya, pidato gitu. Terus pas denger mama ngomong gitu gimana tuh hatinya? Ada rasa terkejut, Terkejut? tapi pasrah aja soalnya takut diamuk emak. Oh iya, karena mama kita yang tahu ya anaknya suka apa gitu ya. Tapi Iya, Kak. Gisel nyaman gak sih di dunia pidato ini?
Kalau baru-baru ini ya agak merasa sama kayak storytelling, tapi cuma tuh agak sedikit tidak cocok lah. Soalnya kan kalau udah terbiasa kan kalau storytelling itu kan geraknya banyak, luas. Iya. Nah kalau pidato itu kan geraknya agak lebih dikit, jadi kadang suka kayak Kelepasan ya? kelepasan gerak banyak-banyak gitu. Oh, gerak-geraknya. Berarti sebelumnya suka banget storytelling Iya. dengan cerita apa? Apa sih cerita favoritnya? Gimana ya? Setiap storytelling tuh ceritanya beda-beda gitu kan. Kadang ada yang dibuat sendiri, kadang ada yang diambil dari cerita dongeng gitu. Oh, berarti udah memang ini ya, udah memang ada inspirasi cerita-ceritanya. Tapi ceritanya apakah cerita rakyat atau cerita apa yang sering dilombakan oleh Gisel? Seringnya tuh yang gimana ya? Kayak rata-rata itu sama 50% yang buatan sendiri, 50%-nya cerita rakyat. Berarti pernah buat cerita ya, Gisel ya? Pernah. Wah, luar biasa. Kita nggak sabar sebenarnya pengen ngeliat penampilan Gisel juga ya dalam bercerita juga berpidato gitu kan. Pidato pertama kali ikut lomba itu pidato judulnya masih inget nggak? Masih, soalnya baru lomba kemarin. Oh iya, boleh dong. Apa sih judul pidatonya? Be wise on social media. Oh, be wise on social media. Jadi itu peringatan ya buat anak-anak yang bermain sosial media nih, jangan sampai lalai gitu ya. Ya kak, bener. Oh, bener. Dan gimana nih rasanya pertama kali ikut lomba pidato ya kemarin ya? Iya, iya. Nah, first time tuh gimana sih rasanya? Pertama kan kok waktu dikasih tahu kamu ikut lomba pidato ya, tiba-tiba terkejut. Abis itu yang kedua yang tadi dibilang kan pasrah aja. Oh, pasrah aja. Abis itu mana dikasih waktu latihan kayak cuma 2 harian. 2 hari. Dua Wow. hari udah termasuk 2 hari ini udah termasuk kayak nyusun teksnya Teksnya gitu. juga, Jadi- latihan juga udah Iya. masuk. Jadi mesti mikir, untung aja masih ada kayak teks yang tahun lalu itu agak dikembangin lagi, habis itu dihafal selama 1 hari Wow. atau 1,5 harian. Itu berarti full English ya? Full English luar biasa ya. Aduh, anak sekecil ini ya ternyata dia udah bertarung dengan 2 bahasa gitu. Apa kabarnya dengan kita yang udah segede ini gitu kan. Berarti Gisel ini dalam perlombaan itu pertama kali nih inget gak sih apa sih pesan-pesan yang dititip sama missnya atau sama mamanya supaya Gisel itu bisa menghadapi lomba hari itu? Oh, jadi kayak gini, ada pesan dari Miss dulu ya. Kalau ini pesannya, kalau semisalnya lagi latihan, anggap aja udah ada di panggung. Tapi cuma kalau udah di panggung, anggap aja kayak latihan. Oh, wah, mantap juga ya filosofinya. Kalau sama mama, bilangnya tuh kayak gini, santai aja, senyum, ntar mama kasih sesuatu. Itu big motivasinya. Mama kasih sesuatu gitu kan, langsung semangat Tapi jadinya. kadang nggak dipenuhi. Waduh. Sering terjadi gitu ya. Ditampung aja nanti ditagih ya sama mamanya ya. Oh, ditagih ntar dibilangnya nanti aja. Berarti harus disuruh banyak-banyak ikut lomba tuh Giselnya, berarti biar hadiahnya tuh numpuk di akhir nanti ya. Iya kan. Oh, berarti motivasi sekali. Tapi Maudi sama Karen pernah nggak sih untuk motivasi ikut lomba tuh gara-gara mama kalau aku menang aku mau ini? Ada nggak sih? Ada. Oh iya, Karen apa yang pengennya nih? Kemarin kan baru aja lomba nyanyi. Terus Karen minta ke mama kalau juara nanti berenang ya. Oh, berenang. Terus dipenuhi nggak sama mama? Iya, katanya nanti waktu libur puasa. Wah, libur puasa ya. Kalau Maudi ada? Ada kak, Apa tuh? buku diary sih kak. Oh, buku diary. Kok anak-anak kecil ini mintanya dikit-dikit ya buku diary. Pergi ke ini kolam berenang. Kalau ini Komik anime. komik anime, wibu banget ya berarti. Lebih ke anime lovers doang. Kalau wibu belum terlalu akur, cuma beli komiknya aja. Wibu belum terlalu akut. Berarti suka apa, komik apa?
Jujutsu Kaisen. Wow, berarti bisa jadi inspirasi cerita juga, storytelling juga ya, dan bisa jadi inspirasi juga buat pidato tuh. Kok dibilang kayak gitu nggak bisa kak. alurnya tuh kayak sebenarnya udah dewasa gitu Oh, kak. Tapi iya, cuma iya. ambil aja kayak sisi-sisi buat anak-anaknya, nggak usah ambil yang dewasanya gitu. Oh, tetap harus ada di saring-saring gitu ya. Dan mama nggak tahu kalau itu tuh kayak komiknya tuh agak dewasa. Aduh, kalau di spill di sini nanti mamanya ngelihat gimana? Mama jarang buka radio. Oh ya. Nanti kita di YouTube loh. Sudah. Tamatlah riwayat kamu. Tapi udah tapi kalau komik dibeli kan mama tuh bilang kayak ini tuh komiknya ada mengandung kayak gini nggak. Tapi sebenarnya bilangnya itu jujur, bilangnya kayak cuma pertarungan doang lah udah. Oh, berarti tetap dari Gisel sendiri juga membatasi gitu ya. Iya. Jangan sampai terlalu dewasa banget ya isinya gitu. Palingan isinya cuma cogan-cogan semua. Wah, cogan-cogan. Aduh, kalau di komik mah udah ada ilustrasinya gitu ya, cogan-cogannya. Aduh. Dan ternyata itulah ya dari inspirasi-inspirasi dari Maudi, dari Karen sama Gisel juga nih buat anak-anak di Indonesia juga bisa menginspirasi kita semua dari bakat-bakat. Ternyata peran orang tua ya mendukung anak-anaknya, peran guru, peran sekolah, dan itu yang menjadi anak-anak ini terfasilitasi sehingga minat dan bakatnya pun tersalurkan. Nah nih teman-teman juga nih kalau kakak pengen tahu nih, boleh nggak sih kan teman-teman di sini, adik-adik di sini belajar sama teman-teman yang lain di sekolah Xaverius 2, boleh nggak sih sampein satu kata untuk sekolahnya nanti ke kamera, oke? Nih kalau dari Gisel dulu boleh dong satu kata ataupun boleh deh kalimat, terserah deh satu kata untuk sekolah Xaverius 2 Jambi. Gimana ya? Sebenarnya nggak ada kata-kata, cuma kalau untuk sekolahnya sebenarnya untuk murid-muridnya, ayo kita belajar yuk biar bisa berprestasi juga. Oke, dari Karin. Yang penting buat warga-warganya, murid dan gurunya tetap semangat dan terus berlatih aja. Terus berlatih. Dari Maudi. Tetap belajar untuk bisa sukses di masa depannya nanti. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat ketiga temannya di sini. Dan special edisi ini buat seluruh penonton kita nih, kita bakal mendengarkan live loh. Dari Karin dulu boleh, kita bakal dengerin suara emas dari Karin untuk menyanyikan sebuah lagu. Oke, check this out. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Did I call my own? Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with us from far away. Special things I combine, each one there to make you smile on a rainy day.
they can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Can share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the wall you see, to the wall I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Karin. Luar biasa. Selanjutnya kita ada audisi pidato loh, teman-teman. Oke, kita boleh dari Giselle menampilkan story-nya, pidatonya gitu ya, boleh banget. Di mana? Dirinya di mana? Di mana? Sini juga. Oke, di sini boleh. Hello, ladies and gentlemen, friends, and especially to the honorable judges. I am Arda Lausika Gisela Manihuru from SD Saperius 2 Jambi. Let us give our thanks and praises to our Almighty God for His blessings so that we can gather today in a good conditions in Dias Expo 2025. On this occasion, I will deliver you a simple speech with theme Be Wise on Social Media. So, most people on earth are social media users. So that social media is a great influences universally. Don't use social media to impress people. Instead of it, use social media to impact someone else. Social media is a great way to communicate or connect with friends and family. But it can also be a huge time waster by scrolling pictures, watching short video or short movies, and reading articles. Hours have gone by and you have accomplished nothing. So, if you're looking to cut down your time on social media, you can try to set a timer. Or you can just allow yourself to be on it for just like a certain amount of time, like 1 or 2 hours a day. Nowadays, there is something happening to our brains, especially to the young social media users. It's called brain rot. Brain rot happens when someone likes to watch short videos showing in a certain time. It's an internet slang term used to describe an obsession with something to the point that it consumes your thoughts. So, social media can give us everything we want to know. But we have to watch ourselves on what are we watching.
Dear honorable judges and friends, I simply say that social media has positive and negative side to people. It depends on how wise we are when we using it. That's all for my very simple speech today. I hope that my very simple speech can be useful for you and for me. Sorry if there is any mistaken words that I delivered. Thank you and goodbye. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Gisel. Luar biasa sekali. Di media sosial juga ada positif negatifnya gitu ya. Jadi emang salah satu hal yang harus kita pelajari juga nih sedari kecil ya kan. Tapi BTW Gisel sama Karen atau Maudi udah punya handphone belum sih? Handphone. Udah ya. Oh, berarti udah memang ada handphone dan memang harus diwaspadai kalau ini ya waktunya gitu, jangan sampai ini gitu kan. Oke, baik nih seluruh teman-teman pendengar kita RRI Jambi.net. Kita ternyata udah sampai ke penghujung acara Idola Anak dan kita bakal nunggu the next step Idola Anak selanjutnya. Dan tentunya buat kamu yang pengen kita undang juga the next narasumber, boleh banget hubungin kita aja. Dan buat kamu silahkan nih fans-fansnya Maudi, keluarga Maudi, Carrie, Gisel dan seluruh teman-teman adik-adik di SD Sapirus 2 Jambi, silahkan jangan lupa di komen, jangan lupa di like juga ya. Kita bakal balik lagi, jumpa lagi di Idola Anak season selanjutnya. Dadah. Idola Anak, suatu program aktualisasi, prestasi, dan potensi anak didik yang dipandu langsung oleh presenter anak atau siswa-siswi di sekolah masing-masing. Idola Anak, setiap minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Idola Anak, wujudkan prestasimu.